Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul thalabul ilmi, silaturahmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, dunia Islam sekarang sedang ramai, Timur Tengah sedang ramai, masih masa-masa gegeran akhir zaman. Ngerti Israel? Tahu krungu Israel? Opo? Klepon. Ya, ada yang namanya Israel. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah tatkala aku berikan banyak sekali nikmat kepada kalian. Ya, Israel ya. Tahu negara Israel? Ya, pernah dengar negara Israel? Nang di pokoknya nang kono kae, nang TV. Ya, pernah dengar Yahudi? Walau tarda 'ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali yang namanya orang Yahudi dan Nasrani takkan pernah senang sampai kalian mengikuti langkah jejak mereka. Ya, kata kuncinya Israel, Yahudi. Isine ngaji saiki tentang Israel, Yahudi. Aku nek bali kelingan Israel, Yahudi. Nah.
Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2. Nah, dari istri pertama namanya Nabi Yakub. Istri pertama ini aslinya Nabi Ibrahim orang mana? Orang Bejen, tonggoku. Nabi Ibrahim orang Irak, Babylon. Lalu nikah sama perempuan, sama seorang bidadari dari Babylon. Selama di Irak belum punya putra, hijrah ke Mesir. Di Mesir nikah lagi, ya. Dari istri yang kedua muncul seorang putra yang bernama Ismail. Setelah Ismail lahir agak besar, istri pertama sudah tua, tiba-tiba malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu tidak tahu kalau itu malaikat, taunya tamu. Nabi Ibrahim kalau ada tamu senangnya luar biasa, dijamu luar biasa, langsung ke belakang nyembelih wedhus, masake gulai karo sate. Langsung dikasihkan ke tamunya, tapi tamunya nggak mau minum, nggak mau makan, nggak mau nyentuh apapun. Fa'aujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyarahu bi ghulamin alim. Kata waktu itu Nabi Ibrahim takut, ini sopo. Tapi kemudian malaikat mengatakan, wah Ibrahim, saya ini memang tidak makan dan tidak minum, wong yang kudu menungso. Wah, kudu menungso sopo. Saya ini malaikat datang ke sini untuk ngasih tahu kalau engkau dari istri pertama yang sekarang sudah tua itu akan lahir seorang putra. Maka istrinya di depan, dia dari belakang dengar, pas melihat, mosok saya sudah tua begini akan punya anak ya, umurnya zaman saya ini umurnya 70 tahun zaman saya ini masih punya putra. Tapi Allah mengatakan bahasanya Allah itu kalau punya kehendak tinggal kun fayakun. Itu berita baik. Maka setelah Nabi semalaikat pergi, tidak lama kemudian istri yang pertama mengandung, punya anak yang namanya Yakub. Ya, anaknya 2, yang pertama namanya Ismail dari istri kedua. Yang anak yang kedua namanya Yakub dari istri pertama. Istri pertama orang Irak. Istri kedua orang Mesir. Yakub itu punya nama lain, yaitu Israel. Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Israel artinya hamba Allah. Nah, sekarang kan ada Bani Israel, berarti anak turun keturunan Nabi Yakub, yang nama lainnya adalah hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah. Nah, ketemu kan? Jadi Israel artinya anak turunnya Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub punya putra, jumlahnya ada 12. Di antara ke-12 itu nanti di antara 12 itu ada Benyamin, ada Yahuda, ada Yusuf dan lain-lain, ya. 12 putra ini kemudian pada masa Nabi Yusuf itu Nabi Yakub berserta 12 anaknya terus ke Mesir. Waktu Nabi Yusuf jadi menteri. Di Mesir hidup enak,
sampai terjadi kudeta di Mesir, maka Bani Israel yang awalnya hidup enak karena Yusuf jadi menteri, itu setelah Nabi Yusuf meninggal. Setelah Nabi Yusuf meninggal, ada kudeta kekuasaan. Akhirnya anak turunnya Nabi Bani Israel jadi budak di Mesir. Jadi budak di Mesir sampai muncul orang yang ingin membebaskan Bani Israel dari Mesir, dialah Nabi Musa. Tadi saya sampaikan Nabi Yakub itu anaknya berapa? 12. Maka dari 12 orang inilah kemudian muncul Bani. Maka Bani Israel itu akhirnya dari muncul 12 kelompok, 12 Bani lagi setelah Nabi Yakub. Nah, maka kemudian Nabi Musa datang, lahir, kemudian bisa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Dikeluarkan dari tekanan Firaun dengan luar biasa lah dialognya, apanya, mukjizatnya dan sebagainya itu. Nah, jadi tadi singkat saja. Sampai akhirnya metus kok Mesir sampai ke Bukit Tursina. Ya. Bukit Tursina. Wattin wa turi sinin, demi buah tin dan Bukit Tursina. Nah, di Bukit Tursina inilah terjadi peristiwa-peristiwa besar, ya. Peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya terkait dengan kisah sapi. Bahasa Arabnya Baqarah. Maka di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Baqarah, surat sapi. Itu cerita tentang kejadian sapi Bani Israel. Itu di Tursina. Ceritanya gimana? Kapan-kapan. Saiki sing singkat-singkat we. Di Bukit Tursina itu diantaranya Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk nyepi, untuk menyendiri, untuk bertahanus, untuk beribadah selama 30 hari plus ditambah 10 jadi 40 hari. Disitulah kemudian Nabi Musa mendapatkan 10 wasiat. Ya, 10 wasiat. Kemudian Nabi Musa turun, ternyata Bani Israel sudah nyembah pedet sebagian, sampai Nabi Musa marah besar kepada Nabi Harun. Kenapa Nabi Harun tidak melarang Bani Israel nyembah pedet, sampai Nabi Harun itu punya jenggot, ya. Pas semua Nabi punya jenggot, ya. Jenggotnya ditarik. Wahai Harun, saudaraku, kamu tahu sendiri Bani Israel nyembah pedet kok nggak dilarang. Nabi Harun mengatakan, saya khawatir kalau saya larang terjadi perpecahan di kalangan Bani Israel. Bani Israel, anak turunnya Nabi Yakub. Oke. Akhirnya bisa disatukan lagi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Allah perintahkan kepada Bani Israel yang ada di Bukit Tursina itu untuk masuk ke tanah Palestina. Ya. Masuk ke mana? Palestina. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Waktu itu di Palestina ada kerajaan besar dipimpin oleh seorang raja yang tinggi besar. Namanya Jalut. Namanya Jalut. Ya. Waktu Nabi Musa meminta kepada Bani Israel untuk jihad itu, Bani Israel tidak mau. Ya, Bani Israel mengatakan, idhab anta wa rabbika faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, silakan kamu sama Allah aja berangkat sendiri sana. Kalian berdua berangkat sana. Kita nunggu di sini, nanti kalau udah menang kita baru masuk ke Palestina. Kurang ajar buatan ini. Kurang ajar, nabinya digituin. Nabinya digituin, ayo kita jihad. Udah kamu aja sama Tuhanmu sama berangkat, kita duduk sini. Enak temen kan.
akhirnya diazab oleh Allah, yatihuna fil ard, mereka itu akhirnya kelontang lantung di Bukit Tur Sina selama 40 tahun sampai Nabi Musa meninggal, sampai Nabi Harun meninggal, generasi awal Bani Israel yang bersama Nabi Musa meninggal, muncul generasi kedua murid-muridnya, di antara muridnya itu ada yang namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kemudian meminta kepada Bani Israel dengan beberapa suku. Suku Bani Israel ada berapa tadi? 12. Maka dulu ketika Nabi Israel kehausan di Bukit Tur Sina, minta minum. Nah, di Bukit Tur Sina itu padang pasir. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina. Wahai Musa, pukullah batu itu, maka akan muncul 12 mata air. Kenapa 12? Karena suku Bani Israel dari Nabi Yakub ada 12. Maka setiap orang sak pancuran, ya, sampai kemudian tadi saya sampaikan ya, zaman Yusha bin Nun, mereka minta kepada nabinya untuk masuk ke Palestina. Oleh nabinya, benar kalian bikin jihad ke jalan Allah. Dulu pada masa Nabi Musa kalian nggak mau. Akhirnya kata Bani Israel, ya gimana lagi, laqad ukhrijna min diyarina, kita sudah diusir, ya kita lawanlah, kita jihad. Ya sudah, kalau mau jihad harus ada pemimpin. Maka kata Bani Israel, loh kita ini ada 12 orang ini, ya, 12 orang, maka silahkan pilih dari kita. Maka ini nabinya mengatakan, wa qala lahum nabiyyuhum, bahwa nabinya mengatakan gini, ini kalau soal pemimpin ini bukan sembarangan, saya akan istikharah, akan sholat, akan ibadah, minta petunjuk kepada Allah, lusa kalian datang ke sini. Maka 12 orang perwakilan dari Bani Israel ini kemudian pulang, kemudian esok lusanya datang lagi dan menanyakan kepada nabinya ini, wahai Nabi Allah, ini bagaimana kita pengen jihad. Maka kata nabinya, dia mengatakan, tunggu, ini coba lihat di pintu ini, sebentar lagi akan datang pemimpin kalian, tunggu saja. Tidak lama kemudian ngetuk pintu, masuklah seorang yang bernama Tolut. Tolut orangnya tinggi besar, pinter. Kepala suku ini kaget, loh, kok yang jadi pemimpin ini? Kenapa bukan salah satu dari kami? Ini kan orang biasa, ini kan bukan bangsawan, bukan orang kaya. Maka kata nabinya, soal pemimpin itu bukan soal kekayaan, bukan bangsawan atau tidak, tetapi ini soal kemampuan tempur, soal kecerdasan, soal fisik, dan lain-lain. Dan Allah memilih orang ini. Bani Israel kemudian mengatakan, ora percaya. Ngeyel, ora percaya. Kalau memang benar dia itu pemimpinnya, tolong kasih bukti kepada kami. Maka nabinya mengatakan, tak kasih bukti, mau minta bukti apa? Buktikan kita itu dulu kalau perang, Bani Israel, itu kita membawa tabut. Tabut itu kerenda, dalamnya itu kotak. Dalamnya kotak Taurat, ya, kayak kerenda yang biasa dipikul. Nah itu, tapi yang dipikul itu kotak, dalamnya kotak Taurat. Bani Israel kalau perang kemana-mana itu dibawa, digotong. Untuk apa? Ngalap berkah. Karena di situ ada Taurat, ada kitab suci peninggalannya Nabi Musa, Nabi Harun. Mimma tarka alu Harun, ya, alu Musa wa alu Harun tahbilul malaika, yang dibawa oleh malaikat, ya. Jadi tabut itu pernah suatu kali perang diambil musuh, hilang. Jadi yang Taurat yang kotak tadi itu hilang, sudah nggak punya Bani Israel. Maka kemudian Bani Israel mengatakan,
wahai Nabi Allah, buktikan bahwa Talut tadi itu memang pemimpin kami. Dengan cara apa? Datangkan kembali tabut peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka nabinya berdoa kepada Allah, dan dari langit turun tabut rendah. Dari langit itu turun. Setelah turun itu akhirnya mulai yakin berarti benar Talut ini adalah pemimpinnya. Maka kemudian Talut menyusun pasukan. Di dalam pasukan itu diantaranya ada seorang pemuda remaja lah yang bernama Daud, Nabi Daud. Akhirnya mereka masuk ke tanah Palestina, perang melawan Jalut, dan akhirnya Jalut kalah di tangan Daud pakai ketapel. Kalau ketapelnya itu bukan yang begini, tapi ketapel Palestina. Kalau kita nonton di YouTube, di film-film ya, di apa namanya di TV, ya itu ketapelnya model gini, kena kepalanya meninggal. Maka Allah perintahkan Bani Israel menuju Palestina, tanah perjanjian Tuhan. Masuklah mereka ke Palestina. Ya, ketika masuk Palestina, Allah perintahkan untuk bersujud dan bertasbih. Bersujud dan bertasbih. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Tapi ternyata sebagian mereka melakukan kezaliman, tidak sujud, tidak tasbih, sujud syukur maksudnya ya, tapi malah melakukan pembantaian. Maka orang-orang yang melakukan pembantaian ini kemudian dilaknat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang rendah, yang tercela, ya, khosiin. Singkat cerita, mereka ke Palestina. Itulah pertama kali Bani Israel tinggal di tanah Palestina. Ya, untuk pertama kali Bani Israel tinggal di tanah Palestina. Tinggal di sana tadi ada berapa suku? 12. Setiap suku itu punya pemimpin, kepala suku. Kalau terjadi cekcok antar anggota keluarga, nanti masuknya ke pengadilan suku. Ya. Sampai pada akhirnya mereka kumpul, ketua suku ini ngumpul, musyawarah, masa kita 12 suku begini, kita buat kerajaan lah, buat negara. Maka sepakatlah membuat negara, dan raja pertamanya Nabi Daud, ya, raja pertama Bani Israel. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, nah itu pernah Palestina. Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Jadi tatkala Nabi Daud meninggal, maka tahta kerajaan Israel dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya mulkan azimah, kerajaan yang sangat besar, karena dia itu kerajaannya bukan besar dari sisi wilayah. Kalau kekuasaan wilayahnya hanya Palestina dan sekitarnya saja. Masih luas Mesir, masih luas Asuria dan lain-lain. Tapi mulkan azimah dalam Al-Quran itu karena satu-satunya kerajaan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat yang bisa menguasai bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang. Ora ono kerajaan bisa menguasai 3 alam ini selain Nabi Sulaiman. Bahkan angin aja bisa diperintahkan Nabi Sulaiman. Iki mbejen ora udan, angin sing kono datang ke Bejen, udan nang Bejen. Nabi Sulaiman bisa, angin aja bisa diperintahkan. Punya tentara jin, salah satu tentara jin kepercayaannya namanya Ifrit, ya, jin Ifrit. Punya bala tentara dari hewan, salah satu hewan kepercayaannya, pasukannya namanya burung hudhud. Burung hudhud itu besar burung merpati.
tapi ada sambulnya. Nah, di Indonesia nggak ada ya. Itu di Arab banyak ada sambulnya. Bisa bicara sama binatang, ya, sama semut. Fatamassama dhahikan min qawliha. Tatkala ngelihat semut mau terinjak, semutnya pada, ayo cepat kita lari masuk ke lubang, Nabi Sulaiman mau lewat. Maka Nabi Sulaiman senyum, bersyukur kepada Allah, ya Allah saya kok bisa ngerti bahasa binatang ya. Ini nek ngerti bahasa binatang malah sengsara. Arabnya belah pitik, tulung, ngerasi temangan Pak pitik ngesane. Arabnya belah pedos tulung-tulung gitu. Ngerti bahasane kan. Ya. Jadi dia itu mulkan adhima karena dia menguasai bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang, bahkan angin saja bisa diperintahkan. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, terjadi punya anak banyak Nabi Sulaiman. Kalau istrinya, ini istrinya Nabi Sulaiman ini kalau versi orang cerita rakyatnya Bani Israel, cerita rakyat Bani Israel ya. Tapi yang kebenarannya kita belum tahu. 99. Ini cerita rakyat Bani Israel. Ya. Anaknya banyak, di antara anaknya itu namanya Yahuda. Ya. Kemudian apa banyak itu? Ada 12 suku tadi. Bani Israel ada 12 suku. Ternyata setelah Nabi Sulaiman ini meninggal, terjadi rebutan kekuasaan antar 12 suku ini. Sopo sing arep dadi raja. Akhirnya membuat komplotan. 2 suku memecah ke utara membuat kerajaan sendiri, 10 suku membuat kerajaan sendiri di selatan. Yang 2 suku ini namanya kerajaan Yahuda. Yang 10 suku ini namanya kerajaan Israel. Hanya kerajaan Israel ini padahal 10 suku, tapi tidak kuat sehingga tidak lama kemudian runtuh. Akhirnya menjadi satu kerajaan lagi karena yang namanya itu Yahuda menjadi istilahnya kerajaan Yahudi. Sejak saat itulah istilah Yahudi mulai tersebar luas. Ya, mulai tersebar luas. Oh, kerajaan Yahudi, orang Yahudi. Oh, nah, kan? Jadi ada istilah Yahudi. Mulai masyhur, mulai rame di kalangan Bani Israel, yang kadang istilah Yahudi juga dinisbatkan pada suku Yahudi dari Bani Yahudi. Ya. Jadi tadi ada Bani Israel, ada Yahudi ya. Kalau Israel itu lebih umum karena keturunan Nabi Yakub. Kalau Yahudi tadi salah satu anaknya Nabi Sulaiman. Tapi karena dia buat kerajaan dan terkenal dan kuat, maka sering juga Bani Israel itu juga sering disebut dengan istilah Yahudi. Perkembangan selanjutnya, istilah Yahudi itu menjadi semacam istilah agama. Semacam istilah agama, tapi agama khusus untuk Bani Israel. Maka nggak ada namanya Israel ngutus kiainya mereka, namanya itu apa? Rohib atau apa itu, pendetanya mereka itu. Tidak ada kemudian mereka datang ke Bejen untuk mengajak orang-orang Bejen masuk Yahudi, nggak ada. Karena tidak ada Yahudinisasi dunia itu nggak ada. Karena Yahudi itu agama suku. Orang Bani Israel, ya Yahudi, Yahudi, ya Israel. Nah, tapi kalau kita menilik kepada Al-Quran, kalau ada kata-kata Bani Israel, itu biasanya terkait dengan suku. Ya, suku. Terkait dengan orang-orang keturunan Nabi Yakub, itu Israel. Karena itu terkait dengan suku, maka yang namanya Israel itu bisa baik, bisa tidak baik. Bisa soleh, bisa tidak soleh. Ya. Maka tidak semua Bani Israel jelek. Para nabi, rata-rata nabi itu dari Bani Israel. Makanya dulu waktu Nabi Ibrahim itu pernah ditawari sama Allah, "Inni ja'iluka imaman." Kami itu
menjadikan kamu sebagai imam, pemimpin. Maka Nabi Ibrahim juga berdoa, wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Maka waktu Nabi Ibrahim ditawari Allah, wahai Ibrahim, anak turunmu nanti akan menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim nambah tawaran, ya, semua anak-anak turunku juga ya Allah. Nah, ini tawaran Nabi Ibrahim sedikit ditolak oleh Allah. Hanya keturunanmu yang soleh yang nanti akan jadi imam. Adapun orang zalim neraka. Nah kan gitu. Maka kalau udah Bani Israel itu bisa orang soleh, bisa tidak soleh. Dan sebagian besar nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari Bani Israel. Ya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, Bani Israel semua itu. Ya, Bani Israel. Beda ketika Al-Quran itu menyebut Yahudi. Kalau nyebut Yahudi biasanya elek. Walau tarda angkal Yahud, ya kan? Orang Yahudi tidak akan pernah reda, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka. Wan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti jejak-jejak mereka. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. Wahai orang-orang Yahudi, nah ini kan Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kamu itu ngaku-ngaku sebagai wali Allah, bangsa pilihan Tuhan. Sampai sekarang ya, orang Yahudi sampai sekarang itu ngaku bangsa pilihan Tuhan. Coba kamu itu punya cita-cita mati. Walai yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan enggak akan pernah ada orang Yahudi punya cita-cita mati. Mesti cita-cita itu hidup. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Orang Yahudi itu orang yang paling semangat untuk cari hidup. Nah, ya, ini Yahudi. Jadi konotasinya jelek, ya, selalu buruk. Beda dengan Bani Israel yang dia itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kemudian Yahudi ini sering dinisbatkan kepada agama Yahudi, dan itu agama sifatnya kesubuhan. Ketemu ya, Israel, Yahudi. Kuncinya itu Israel, Yahudi. Ini Bani Israel punya kerajaan lama, cukup lama. Tahun 600-an sebelum Masehi, sebelum lahir Nabi Isa, sampai tahun 580-an sebelum Nabi Isa lahir, datanglah orang-orang Babilonia. Pasukan besar menyerang kerajaan Israel. Hancur luluh Israel. Sebagian besar mereka dibawa ke Irak jadi budak. Di Irak, di penjara, di apa macam-macam. Orang Irak itu senang sihir, senang nyantet. Maka Bani Israel mulai belajar santet. Ceritanya nek diceritani detail sak dawane pirang-pirang dina, singkat-singkat tok. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Aduh, mereka itu waktu di Babylon malah belajar nyantet. Baru kemudian 70 tahun kemudian kisaran ada kerajaan Persia yang menyerang Babylon. Persia menang. Persia itu kalau sekarang Iran, ya? Iran menang. Akhirnya Bani Israel bebas, balik lagi ke Palestina buat kerajaan lagi.
buat kerajaan, tapi masih di bawah bayang-bayang kerajaan Persia. Ya, gampang itu ya dijajah oleh Persia, tapi dikasih sedikit kekuasaan lah. Sampai tahun sebelum Nabi Isa datang ya, kisaran 300 sebelum Masehi, Romawi datang ke Palestina, akhirnya mengusir Persia dan orang-orang Yahudi di sana dikuasai, dijajah oleh Romawi. Sampai datangnya Nabi Isa itu, termasuk Nabi Isa itu mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi, itu kan kerjasama antara Yahudi dan Romawi, yang kemudian ada muridnya Nabi Isa yang berkhianat, nama Yudas Iskariot itu ya. Dijajah oleh Romawi, terjadilah pemberontakan Bani Israel tahun 70 Masehi. Pemberontakan, Romawi marah besar, dihancurkanlah Bethlehem, Baitul Laham, Baitul Muqaddas, Masjid Suci Al-Aqsa. Dihancurkan oleh Romawi. Setelah dihancurkan oleh Romawi, orang-orang Bani Israel setelah diusir, maka terjadilah diaspora Bani Israel. Diaspora itu apa? Nyebar kemana-mana. Ada yang ke Itali, ada yang ke Medina, ada yang ke Romawi, ada yang ke Yaman, ada kemana-mana nyebar. Sejak saat itu tidak ada kerajaan Israel lagi. Bahkan karena ini tersebar, terpencar kemana-mana, orang-orang Israel itu kalau yang di Amerika ngomong bahasa Inggris, yang di sini ngomong bahasa ini, tapi mereka masih berusaha menjaga tradisi dan bahasa mereka supaya tetap menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Israel namanya bahasa Ibrani. Kenapa disebut Ibrani? Karena Nabi Ibrahim tatkala pergi ke Mesir itu abbara nahra Yordan. Dia itu menyeberangi sungai Yordan. Maka bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim kemudian disebut dengan bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani orang Yahudi Bani Israel. Pokoknya Bali kelingan telu. Bani Israel, Yahudi, Ibrani. Ibrani ini bahasanya Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Yahudi itu ya gampangnya agama nih. Meskipun tadi saya terangkan itu dinisbatkan kepada Yahuda, tapi lebih kepada agama. Tidak ada kerajaan lagi, hancur berdiaspora. Dan mereka itu kalau hidup di mana-mana senengi ngumpul dewi. Makanya di Bejen ya, buat kelompok sendiri, kelompok orang-orang Yahudi. Di mana buat kelompok sendiri, ya hidupnya sama mereka begitu. Tapi memang kelebihannya orang Yahudi itu pinter-pinter. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku beri keutamaan, kelebihan dibanding orang lain sejagat raya ini. Jadi di antara keutamaan kehebatannya itu cerdas-cerdas. Mereka enggak banyak, tapi mereka itu suka dagang. Dan mereka itu suka ngerecoki, di mana-mana suka ngerecoki Yahudi itu. Dan suka lobby-lobby kekuasaan. Maka di mana mereka meskipun sedikit, mereka sering bisa menguasai suatu negara karena mereka lobbynya kuat. Di Amerika itu Yahudi enggak banyak. Sama orang Islam banyak orang Islam. Tapi yang menguasai senat, yang menguasai kabinet, yang Yahudi semua, yang punya media CNN apa Yahudi semua, perusahaan-perusahaan Yahoo, Google apa Yahudi semua. Ya. Orangnya itu militan luar biasa, dan lobby politiknya luar biasa, doktrin agamanya luar biasa. Ya. Tahun 1887. Orang-orang politisi Yahudi yang berdiaspora di mana-mana itu ngumpul di Swiss. Maka mereka membentuk gerakan namanya Zionisme. Namanya Zionis. Apa itu Zionis?
gerakan politik orang-orang Yahudi supaya mereka itu pengen mendirikan kerajaan Israel. Seperti zaman Nabi Daud, seperti nama Nabi Sulaiman. Kerajaan besar di tanah Palestina. Berarti kan mereka hancur tahun 70 Masehi ya. Jadi dari tahun 70 Masehi sampai tahun 1987, berapa? 1000 tahun lebih ya? 1000 tahun lebih. Itu mereka nggak punya kerajaan, nggak punya negara, maka pengen kita udah lama nggak punya negara, yuk kita buat ke negara lagi yuk. Buat negara di mana? Di tanah nenek moyang kita, tempat kelahiran kita, di sana. Nabi Daud dulu di sana, Nabi Sulaiman dulu di sana, Nabi Isa dulu di sana, Nabi Yahya dulu di sana. Kita ke sana lagi gitu. Keluarga kita dulu Imran ada di sana. Akhirnya pengen ngumpul gerakan politik. Akhirnya kemudian mereka membuat beberapa organisasi rahasia. Di antara organisasi rahasia ini namanya Primasonry. Yang dia itu gerakan sosial. Bantu orang. Tapi di belakangnya ini ternyata orang-orang Yahudi punya misi luar biasa. Nyusup kemana-mana. Di antara yang masuk ke sana adalah ke Turki Utsmani. Ya. Karena tahun 1800 sekian Turki Utsmani masih jaya ya, masih berdiri lah meskipun sudah lemah. Maka orang-orang Yahudi melalui Inggris, ya, lobbynya di Inggris kuat waktu itu karena yang menguasai dunia Inggris. Meminta kepada pemerintah Sultan Abdul Hamid II, Sultan Utsmani pada waktu itu, supaya memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi. Sultan Abdul Hamid menolak karena tahu apa yang dibalik Yahudi, paham. Sampai mengatakan, andai kalian kasih kami 2 gunung emas pun kami nggak akan pernah menerima. Meskipun waktu itu Turki Utsmani lagi dalam kondisi sulit secara ekonomi. Ya, agak sulit ekonominya, banyak utang. Tahun 1914 sampai tahun 1918 terjadi pecah perang dunia II. Perang dunia I, maaf. Turki Utsmani terlibat dalam perang dan kalah. Sebelum tahun 1918 itu Inggris sudah bisa masuk ke Palestina, jajah tanah Palestina yang waktu itu sebenarnya masih kuasaan Turki Utsmani, tapi Inggris masuk. Maka tahun 1917 pemerintah Inggris mengeluarkan dekret atau dokumen, namanya dokumen Balfour. Dokumen ini diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, sebagai dukungan politik resmi dari pemerintah Inggris untuk pembentukan negara Israel di bumi Palestina. Maka kemudian dilakukan hijrah besar-besaran dari berbagai negara yang itu di bawah kekuasaan Inggris. Orang-orang Yahudi dikumpulkan di tanah Palestina. Yang dulu masa Utsmani ya, Yahudi masih ada di Palestina, tapi nggak banyak, paling hanya 8%, 10%. Tapi mulai banyak. Sehingga tahun 1922 terjadi bentrok antara orang Arab dan orang Yahudi. Bentrok. Tahun 1926 bentrok, 28 bentrok, sering bentrok. Karena orang-orang Arab mulai paham, wah ini bahaya ini. Ini mereka pengen buat negara ini. Oh mereka pengen jajah ini. Oh sudah mulai, akhirnya terjadi rame. Tahun 1924, sejarah tahun tok di sini ya. Turki Utsmani runtuh di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal ini salah satu anggota dari Primasonry. Dia termasuk yang terpengaruh oleh gerakan-gerakan rahasia orang-orang Yahudi.
Kaum Mustafa Kamal ini yang sangat sekuler, ya. Pertama kali dalam sejarah dunia Islam tidak punya khalifah zaman Mustafa Kamal, karena khalifah Islam dibubarkan sama Mustafa Kamal, bubar tahun 1924. Akhirnya makin kacau. Tahun 1926 dilakukan rapat di Mekah internasional ulama-ulama Islam untuk mendirikan khalifah baru setelah Turki Utsmani runtuh, tapi gagal. Akhirnya Inggris makin memperkuat orang-orang Yahudi, hijrah Yahudi di tanah Palestina. Makin banyak. Puncaknya tahun 1948 diiklankan negara Israel. Ya, negara Israel. Setelah sekian lama 1800-an tahun nggak ada kerajaan Israel, nah baru mulailah ada kerajaan lagi Israel. Dengan cara merebut tanah Palestina yang waktu itu sudah berada di tangan orang-orang Arab. Maka orang Arab, negara-negara Arab marah besar, langsung mereka itu menyiapkan pasukan perang melawan Israel yang didukung Inggris dan sekutu. Tahun 48 dimenangkan oleh Israel. Akhirnya wilayah Israel makin luas. Tahun 56 perang lagi, menang lagi Israel. Puncaknya tahun 1967 orang Arab bersatu melawan Israel, perang, menang lagi Israel. Sehingga wilayah Suriah, dataran tinggi Golan, Lebanon, Mesir, daerah Mesir itu Sinai dijajah oleh Palestina, oleh Israel, dibawa oleh Israel. Waktu itu pemimpin Arab yang termasuk disegani namanya Jamal Abdel Nasser dari Mesir. Ya. Tahun 1973 di bawah Presiden Sadat, Anwar Sadat Mesir, karena Jamal sudah meninggal. Orang Arab nyusun kekuatan besar, perang melawan Israel. Saudi dipimpin oleh raja yang namanya Raja Faisal. Raja Faisal mengatakan siapapun yang membantu Barat, yang membantu Israel, tidak akan saya kasih minyak. Hampir mirip kondisi kayak sekarang. Ya, nggak akan tak kasih minyak, diboikot minyaknya. Perang itu yang dimenangkan oleh negara-negara Arab, sehingga Sinai kembali ke Mesir. Mestinya ya, dataran tinggi Golan kembali ke Suriah, tapi sampai sekarang masih dijajah. Kemudian mulai ada perundingan ya. Karena Raja Faisal ini dianggap sebagai tokoh sentral yang memboikot minyak ke Barat, maka Barat menyusupkan orang ke Saudi, maka ditembaklah Raja Faisal. Ya. Tahun 1979 Raja Mesir Sadat pergi ke Israel, timbang perang terus, yuk damai. Maka untuk pertama kali negara Arab damai dengan Israel, negara-negara Arab kemudian membuat safarah, kedutaan Israel ada di negara Arab ada di Israel. Kalau saya bilang negara Arab itu berarti negara-negara yang berbahasa Arab dan sukunya suku Arab. Itu ada 23 negara. Negara Arab ada berapa? 23 negara. Arab Saudi, Mesir, Imarat, Kuwait, Irak, ya, Libya, Jazair, Sudan, Maroko. Wah, banyak, 23 negara. 23 negara itu kalau penduduknya dijumlah jadi satu, di kisaran angka 400 sampai 500-an juta. Melawan Israel yang penduduknya di angka kisaran 14 juta. Menang mana? Menang Israel. Aneh ya? Israel 14 juta. Arab 400 juta. Menang Israel. Ya, karena orang Arab terpecah belah dan yang paling pasti semangat jihadnya lemah. Semangat persatuan Islamnya lemah.
Nah, akhirnya di Iran waktu itu tahun 40, 50, 60, 70 dipimpin seorang raja yang sekuler, yaitu Shah Iran. Tahun 70-an itu Shah Iran yang namanya Raja Reza Pahlavi. Ya, Reza Pahlavi. Pisan-pisan ngaji ngomong politik. Agak pertamanya ngaji ngomong politik. Oh, enggak pernah. Pernah saya di mana itu tentang sejarah Hamas. Ya. Reza Pahlavi ini sangat sekuler. Di Iran itu Syiah ya. Syiah. Kalau yang tadi itu Sunni semua itu Arab itu. Digulingkan oleh seorang kiai yang bernama Imam Khomeini. Khomeini naik. Kemudian dia ingin seluruh dunia Islam itu menerapkan hukum Islam. Maka dia punya jargon ekspor revolusi Iran. Ketika dia mengatakan ekspor revolusi Iran, Irak ketakutan. Karena Irak itu 60% Syiah. Syiah Irak bangkit, akhirnya terjadilah perang saudara antara Irak dengan Iran. Baru perang saudara selesai tahun 1989. Tidak lama kemudian Imam Khomeini meninggal, diganti oleh muridnya yang bernama Ali Khamenei. Ya, muridnya waktu itu masih muda. Iran ketika revolusi tahun 79 mengiklankan diri menjadi negara Islam yang menerapkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka namanya Republik Islam Iran. Republik Islam Iran. Sementara ini terjadi pergeseran ya. Sementara yang negara-negara Arab tadi yang awalnya itu kita perang musuh Amerika, musuh Inggris, musuh Israel, justru kemudian mendekati Israel, berjabat tangan dengan Israel. Jadi tahun 79 itu titik balik yang luar biasa ini 79 ini. 79 itu awal mula orang Arab mendekati Israel dan dekat dengan Israel. Dan awal mula Iran justru musuhnya Israel. Yang sebelumnya dekat dengan Israel. Iran dekat dengan Israel, sekuler. Dekat dengan Barat, bonekanya Amerika. Maka pada masa ini kemudian terjadi palihan. Iran ini menjadi kekuatan. Dan jargon terbesar jambi itu. Jargon terbesar yang selalu digaungkan Iran adalah bahwa Amerika itu Syaitonul Akbar. Setan akbar. Maka kalau ditanya siapa kawan Iran, siapapun bisa jadi kawan kami, kecuali Amerika. Karena dia itu Syaitonul Akbar. Nah, maka Imam Khomeini dari tahun 79 itu mulailah dia itu menyusun kekuatan militer. Ya. Menyusun kekuatan militer, nek gawe pesawat abot. Pesawat itu harus perusahaan besar. Harus kerjasama antar perusahaan. Ibaratnya itu sayapnya pesan dari sana, baling-baling pesan dari sana, motor pesan dari sana, roda pesan dari mana. Kan sementara Iran diembargo oleh Barat. Maka cara efektif, efisien, murah, meriah yang bisa dilakukan oleh Iran adalah mengembangkan roket. Nah, maka inilah rahasia kenapa Iran kok roketnya maju. Karena memang diembargo apa? Akhirnya roket. Sama satu lagi, drone. Itu karena murah meriah. Drone Iran harganya kan beberapa puluh juta, 100-200 juta. Sementara drone Amerika harganya miliaran kan. 1 triliun kadang, 1 drone. Nah, tahun 79 kemudian sampai sekarang yang negara Arab ini, yang negara Arab terutama Amerika Teluk ini kemudian semakin dekat dengan Barat dan Amerika membuat pangkalan-pangkalan militer di seluruh negara Arab. Teluk di Kuwait ada, di Emirat ada, di Bahrain ada, di Saudi ada pangkalan militer Amerika dan seluruh negara Teluk sampai sekarang
itu secara dalam tanda kutip itu dijajah Amerika dan ngikut apapun kata Amerika. Itu negara itu loh, semua tanpa terkecuali. Beberapa hari lalu hacker Iran bisa membobol dokumen dari Israel. Di antaranya adalah ada video Raja Abdullah. Raja Abdullah itu Raja Yordania yang sedang komunikasi, yang sedang jabat tangan, sedang ngasih hadiah, tukar hadiah kepada salah seorang jenderal Israel di Yordan. Dan juga ada dokumen juga di Imarat dengan rajanya Sheikh Zayed. Nah, begitu. Di saat negara Arab begitu, ternyata Iran berani tegak berdiri melawan Amerika. Jadi musuh Amerika dengan Israel itu sudah lama. Iran dengan Israel dan Amerika sudah lama dari tahun 9. Sekarang meledak aja. Tapi dalam skam itu sudah lama. Sekarang meledak terjadi perang itu. Jadi saya tutup. Ini tadi kata kuncinya tadi ya. Kalau saya bilang Bani Israel, berarti anak turunnya Nabi Yakub. Kalau Yahudi agamanya, nah, biar gampang ya. Yahudi agamanya. Kalau Ibrani bahasanya. Ya. Saya tutup dengan satu ayat Al-Qur'an. Fa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Suatu kali Nabi Muhammad SAW itu kumpul bersama para sahabat. Tatkala kumpul ini, Nabi Muhammad membaca ayat ini. Wahai orang Arab, kalau kalian tawallau, membelakangi diri dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kalau orang Arab kalian sudah tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan mengganti bangsa lain yang lebih kuat, yang lebih bagus, yang akan menggantikan posisi kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, yang orang ini tidak seperti kalian. Salman Al-Farsi berdiri bertanya, ya Rasulullah, bangsa manakah yang akan menggantikan posisi orang Arab yang pada waktu itu sudah tidak mau lagi menerapkan hukum Islam, taat kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka Rasul kemudian menepuk punggungnya Salman Al-Farsi. Plek, plek, plek. Bangsamu wahai Salman. Salman orang mana? Persia. Kan Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu apa? Persia. Persia itu mana? Iran. Persia itu Iran. Fa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jadi Allah akan mengganti bangsa Arab yang justru mereka itu berdamai dengan Yahudi, dengan Israel, dengan bangsa lain yang lebih berani, lebih teguh memegang Al-Quran dan Sunnah. Soal Iran Syiah itu nomor sekian, tapi mereka Muslim dan mereka yang mau berani berjihad melawan Israel dan Amerika dibanding orang-orang Arab yang pengkhianat. Ya, orang Arab pengkhianat. Mereka justru yang dari dalam. Ketika Amerika Israel itu perang melawan Iran, di antaranya yang gembira, yang senang, yang pesta mana? Imarat, negara Imarat, Qatar. Dia mengatakan kami menang melawan Iran. Yang perang siapa? Yang mengatakan menang siapa kan? Jadi intinya bahwa perang yang terjadi saat ini sesungguhnya perang bukan baru, tapi punya sejarah yang sangat panjang. Dan ini kalau mau dipanjangin lagi, ini terkait dengan perang akhir zaman. Karena akhir zaman itu akan terjadi perang yang sangat hebat. Nanti ada di antara dalam hadis-hadis Nabi itu di akhir zaman itu orang Yahudi akan ngumpul, akan perang melawan kaum muslimin, sehingga mereka kalah dan mereka akan sembunyi di balik pohon, di balik batu, sehingga orang-orang pohon dan batu itu akan mengatakan, wahai muslim, di belakang saya ada orang Yahudi, silakan bunuh, kecuali pohon korkot. Karena itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Dan sekarang orang Israel
rame-rame menanam pohon korkot. Nanti akhir zaman itu sampai Israel binasa. Di surat kalau ingin lengkap coba baca surat Al-Isra yang di halaman pertama kedua, baca terjemahannya. Kalau ingin memperdalam cari tafsirnya. Itu tentang kehancuran Bani Israel. Ya, tentang kehancuran Bani Israel yang akhir zaman. Ya. Entah sekarang entah yang akan datang, wallahu alam. Tapi itu ada di situ, baca tafsir-tafsirnya. Tapi sekiranya ada pertanyaan sebelum saya tutup silahkan. Oh, monggo. Monggo. Kalau Irak dan Irak berarti tidak semuanya silah yang dimaksud dengan korkot. Kalau di Indonesia Irak itu 60% Syiah, kemudian Sunninya juga lumayan banyak, sisanya Kurdi. Iran mayoritas Syiah, tapi ada juga sebagian yang Sunni. Termasuk ada salah satu jenderal sekarang itu yang Sunni. Ya, jadi tapi mayoritas Syiah. Syiahnya di Iran itu namanya Syiah 12. Syiah 12 itu Syiah yang percaya bahwa setelah Imam Ali itu yang mestinya jadi presiden adalah Ali. Terus kemudian Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far, Imam Bakir, Imam Ghazali, terus sampai Imam ke-12 nama Imam Mahdi. Ya. Itu Syiah 12. Secara fikih namanya fikih Ja'fari, madhab Ja'fari. Kalau di Indonesia kan madhabnya Syafi'i ya, kebanyakan. Kalau di sana namanya Ja'fari, nama imamnya Imam Ja'far Shadiq. Selain juga ada istilah lain namanya fikih Ahlul Bait. Karena mereka menggunakan hadis-hadis dari para perawi Ahlul Bait. Selain fikih juga, misalnya fikih Ja'fari itu mereka juga menggunakan pendapat lain dari para Ahlul Bait, di antaranya Imam Bakir dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Sangat dipahami. Ada yang lain? Enggak. Prediksinya perang ini masih akan lama atau apa? Ya kami tunggu itu tadi. Syekh Ahmad Yasin tahun 1989, Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa tahun 89 ya, bahwa Israel akan hancur tahun 1927. Hamas waktu perang kemarin tahun lalu selalu nakut-nakuti Israel. Wahai Israel, ada istilah khusus ya, agak lupa. Kalian itu akan hancur tahun 1927. Kata-kata 27 itu dari mana? Jadi menurut keyakinan para Robi itu kiai ya, Robi Israel, kiai-kiainya mereka Ahlul Kitab, bahwa negara Israel itu tidak akan pernah lebih dari 80 tahun. Paling kisaran 70-80 tahun. Setelah itu akan runtuh. Karena pada waktu setelah kerajaan Babylon mereka membuat kerajaan lagi, umurnya hanya segitu runtuh. Sehingga para Robi mereka punya keyakinan umur kerajaan Israel itu tidak akan lebih dari 80 tahun. Dan kalau dihitung dari tahun berdirinya 1948, tahun 1927. Ya kita bilang amin gitu aja kan. Ya, tapi kalau perang ini perang peralihan ya. Ini perang ini bukan sembarangan nih. Ini perang benar-benar luar biasa ini. Kayak sederhana tapi ini luar biasa ini. Ini sekarang lagi proses perdamaian ya, lagi pada ketemu di Pakistan ya. Andai terjadi proses perdamaian ini tatanan dunia akan berubah. Otomatis itu. Muncul kekuatan baru. Proksi Iran, Cina, Rusia melawan dominasi Amerika yang mulai surut. Otomatis perang ini akan membuat Amerika bangkrut. Otomatis itu. Setidaknya ekonomi akan berantakan itu. Iya. Dan orang Iran hebat. Iran itu kita kalau keyakinannya orang Iran, ini perang puputan, perang eksistensial, bahasa kerennya itu. Harbul wujudiyah. Makanya mereka keyakinan yo mati, yo urip, gitu aja. Kalau perang ini kita kalah, habis Iran.
maka bagaimanapun caranya kita harus menang. Itu Iran. Maka seluruh rakyat dari yang sekuler apapun, dari yang dulu tuh suka mengkritik pemerintah, bersatu. Karena musuhnya Amerika dan perang eksistensi. Kita ini akan hidup atau mati. Kalah, habis. Gitu. Maka mereka ya itu habis-habisan Iran. Nah, Iran punya senjata ekonomi. Apa itu? Selat Hormuz. Nah, itu mirip dengan waktu perang 73 yang digunakan oleh Raja Faisal dengan embargo minyak ke barat. Sekarang Iran nggak bisa mengembargo minyak, tapi bisa nutup Selat Hormuz yang otomatis ekonomi dunia akan kelabakan. Ini luar biasa di perang eksistensi. Jadi ini kayak sederhana 40 hari, perang 40 hari, tapi akan merubah tatanan dunia. Kutub Amerika akan mulai oleng. Nah, ini ya. Kalau lama atau tidak, wallahu alam. Tapi kemungkinan masih akan ada perang lagi. Kayaknya kan sulit. Tapi kelihatan Amerika kalah itu sudah sangat kelihatan. Hari ini dana Iran yang selama sekian puluh tahun dibekukan sudah bisa dicairkan, ya kan? 100 triliun lebih kan? Nah, iya, itu kemenangan luar biasa itu. Hebatnya Iran dikeroyok menang, hebat juga itu. Maka kalau di Arab itu sering mengatakan, wahai Iran, kalian benar Syiah, kita Sunni. Tapi kalian, wahai Iran, yang membuat kami itu bisa angkat topi. Iya. Kalau rakyatnya begitu, pemerintahnya itu para pengkhianat, pemerintah Arab. Tapi rakyatnya itu banyak marah tapi nggak bisa apa-apa. Mereka hanya mengatakan, wahai Iran, kalian itu yang membuat kami bisa angkat topi. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Terakhir, tutup. Saya mungkin terakhir lah. Ya. Terkait dengan perang antara Iran dan Amerika ini kan, kita sebagai orang Muslim kan kadang-kadang ada yang berpendapat kita mendoakan Iran itu karena Iran Syiah itu hukumnya tidak boleh. Ada yang mengatakan kita harus mendoakan Iran karena bagaimanapun Iran itu walaupun Syiah itu Muslim. Mohon pendapat dari Ustaz seperti apa, karena kita sebagai umat Muslim kita wajib mendoakan terus atau bagaimana Ustaz? Siap. Imam Ibnu Taimiyah ya. Yang nggak berdoa udah kesusup Israel itu. Ya, Syekh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu ya. Itu pernah mengatakan, pernah ditanya, mana yang lebih baik, Yahudi atau Israel atau Syiah? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Syiah andai pun mereka itu sesat, tapi mereka Muslim. Jadi pasti Muslimnya. Yahudi pasti kafirnya. Ya. Mana yang kita dukung, Muslim atau kafir? Muslim. Ya kan gitu aja kan? Udah jelas kan? Ya. Maka kalau kita antara Irak dan atau perang sekarang kita dukung, ya pasti dukung yang Muslim. Apalagi Iran itu satu-satunya negara yang berani melawan Barat di kala dunia Islam lagi kondisinya seperti ini. Dan yang anehnya, yang melawan Amerika, yang berani melawan Amerika itu semua proksi Syiah. Iran Syiah, Irak Syiah, Lebanon Syiah, Houthi Yaman Syiah. Sunninya mana kita? Wah, kita Aswaja, NKRI harga mati gitu kan. Di mana kita? Malah Iran sana. Saya kalau subuh sama saya kan NU, ya saya kunut. Doanya apa di antaranya? Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina wa Iran. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma anzil alaihim sakinata wal maghfirah war rahmah. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma dammiril yahud fa innahum a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit syamlahum wa farrij jam'ahum wa zawil daulata waj'al amwalahum ghanimatan lil muslimin. Itu. Jadi kita doakan supaya orang-orang para mujahid itu menang. Itu namanya kunut apa? Nazilah. Nah, sing mburi kan sing ngerti amin. Kalau saya kunutnya nazilah kan sesuai dengan Muhammadiyah kan? Ya iya, kunut nazilah. Kalau saya sendiri di pondok selalu pagi petang kita doakan. Selalu. Doanya itu saya pernah nyanyikan di sini ya. Doanya itu supaya kaum mujahidin dimenangkan, terutama di Palestina ya. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد يثبت به أقدام مجاهد الفلسطينيين ويعز به الإسلام ويعلي به المسلمين وينصر به على اليهود أعداءك وأعداء الدين ويشتت به شملهم ويفرق به جمعهم ويفرط به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد نداء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعد المتقون اللهم صل على سيدنا محمد يثبت به أقدام مجاهد الفلسطينيين ويعز به الإسلام ويعلي به المسلمين وينصر به على اليهود أعداءك وأعداء الدين ويشتت به شملهم ويفرق به جمعهم ويفرط به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد نداء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعد المتقون. Ini doa ya. Jadi karya saya sendiri, doa untuk orang Palestina supaya Allah menguatkan orang Palestina dan menghancurkan orang Yahudi. Satu doa lagi yang kerinduan kita semua, semoga kita bisa masuk ke Masjid Aqsa, membawa liyaul hamdi, membawa liyaul Islam, kita sholat sunnah di sana, kita bersihkan Masjid Suci Al-Aqsa dari najis-najisnya orang Yahudi. Al-Qudasu lana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya al-Qudasu lana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Baik, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dua-duanya karya saya, nggak ada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada salah dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.